Discord Mbak Nik. Sudah udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diki. Di sini aku akan mempresentasikan yaitu tentang konten educate dan entertain. Nah, apa itu konten educate? Konten educate adalah konten yang bertujuan untuk membagikan tips dan sharing yang sifatnya mengajarkan atau memberikan ilmu, dan yang tujuannya meyakinkan market kamu bahwa kamu atau brand kamu ahli dalam membahas topik konten yang kamu jalani. Nah, sedangkan konten entertain yaitu yang bertujuan untuk membuat market kamu merasa tertarik mengikuti akun sosial media kamu karena mendapatkan benefit berupa ilmu dan lebih percaya bahwa kamu expert di bidang itu. Nah, ada beberapa jenis konten, yaitu yang pertama quotes atau postingan kata-kata quotes yang berisi inspirasi atau menyemangati dan mengedukasi audiens kamu. Ini salah satu contohnya, berisi tentang edukasi audiens. Di sini kalau yang quotes ini tidak melulu tentang berupa tulisan atau kata-kata, berupa tulisan, bisa juga melalui video, short video gitu, Mbak. Terus yang kedua ada tips and trick, yaitu membagikan konten yang isinya bersifat informatif dan singkat serta memberikan benefit berupa sesuatu yang diinginkan oleh customer. Sebagai contohnya yaitu di sini saya tidak menemukan gambarnya. Itu contohnya aja, yaitu tips membuat konten, tips menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan, dan juga menjaga produktivitas dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konten tutorial. Itu buatlah konten tutorial tentang suatu topik spesifik yang menarik target market kamu. Bisa berupa video, tulisan, atau postingan yang mudah dimengerti oleh target market kamu. Yaitu contoh seperti gambar di samping yang mengaplikasikan glitter mata biar gak lebay. Nah, jika Anda kebingungan untuk mengutarakan opini tentang tutorial, Anda bisa menerjemahkan blog-blog bahasa Inggris dan mengutip pendapat blogger-blogger kelas dunia sehingga opini Anda menjadi lebih hidup dan dapat dipercaya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu hack atau shortcut. Konten hack di sini tujuannya membantu mempercepat proses target market kamu mencapai tujuan. Sebagai contoh, gambar di samping yaitu kriteria CV ATS friendly atau dipanggil interview. Nah, di situ ada tips-tips atau shortcutnya. Konten hack sifatnya lebih ringkas dibanding tips dan trik pada umumnya. Selanjutnya yaitu fun fact, yaitu membagikan fakta unik yang berkaitan seputar topik konten kamu yang tujuannya menambah pengetahuan target market kamu yang membaca. Seperti contohnya ini lebih dari 90% orang nggak sadar ini interpretasi dari film Squid Game. Kamu juga bisa memberikan fakta unik di balik fakta bisnis kamu atau diri kamu agar target market kamu semakin tertarik gitu terhadap konten kamu.
Yang selanjutnya yang keenam adalah breaking news, yaitu membagikan berita terbaru seputar topik konten kamu dan ajak audiens kamu juga untuk memberikan opini mengenai berita tersebut. Nah, sebagai contohnya digambar yaitu PPN naik jadi 19%. Siap-siap harga makanan naik. Mbak ke bawah, Mbak. Yaitu kamu harus memastikan bahwa berita yang kamu share itu real atau benar. Jangan yang tidak benar, harus dicari tahu dulu. Yang ketujuh yaitu case study, yaitu yang isinya membahas sebuah peristiwa menarik yang terkait seputar topik konten kamu. Jenis konten seperti ini terbukti membuat audiens merasa lebih terhubung karena yang dibahas adalah peristiwa nyata yang sedang terjadi. Sebagai contohnya yaitu 100.000 follower dalam satu hari. Nah, ini suatu strategi yang mungkin audiens akan tertarik untuk melihatnya. Kamu juga bisa menambah opini atau menanyakan apa pendapat audiensmu agar mereka semakin tertarik. Terus yang nomor 8, Mbak Bawal. Yaitu rekomendasi. Kamu bisa membuat konten yang isinya merekomendasikan sesuatu yang berkaitan dengan topik yang kamu bahas dan bisa membantu target market kamu dalam kebiasaan sehari-hari atau mencapai tujuan mereka. Nah, sebagai contoh, ini rekomendasi skincare untuk usia 14 tahun dan untuk semua jenis kulit. Nah, ini kemungkinan besar pasti viewernya pasti akan tertarik untuk menyimak video ini. Nah, kamu bisa juga menaruh produk sebagai poin terakhir dalam konten rekomendasi kamu. Nah, agar audiens bisa lebih tahu tentang perusahaan kita. Nah, nomor 9 yaitu mengupload konten kesalahan atau mitos. Konten yang isinya membahas stigma salah yang cenderung dimiliki audiens kamu atau hal-hal yang dilarang berkaitan dengan topik yang kamu bahas. Nah, ini sebagai contoh mitos tentang psikolog dan anak psikologi. Ini contoh konten yang cenderung dimiliki audiens dan akan membuat audiens kita semakin penasaran. Mbak ke bawah, Mbak. Nomor 10. Nomor 10 yaitu interview. Konten interview ini biasanya mengajak orang expert di bidangmu atau yang punya target market sama untuk saling berkolaborasi. Nah, ini sebagai contoh yaitu di video penggalan video yang saya cut itu, nah saya nggak tahu namanya, yaitu itu sedang berkolaborasi bersama orang yang lebih expert atau yang sama-sama expert di bidangnya. Di bidangnya itu, Mbak. Nomor 11 yaitu selanjutnya nomor 11 yaitu humor. Nah, ini yang terakhir. Share konten humor untuk menghibur audiens kamu seperti meme, komik, atau hal lainnya yang sedang menjadi trending topik masa kini. Nah, contohnya yaitu makanan apa yang bikin kaget. Nah, ini pertanyaan untuk lucu-lucuan gitu, Mbak. Jadi semakin tertarik. Konten humor akan membuat brand lebih mudah terkoneksi dengan para audiens. Untuk salah satu keunggulannya konten humor.
Sudah, Mbak. Apa itu jawabannya? Makanan apa yang bikin kaget? Apa? Makanan apa yang bikin kaget? Itu Mbak, bakso mercon. Sedang open pertanyaan. Ayo teman-teman sedang tanya yang aktif. Ada yang ditanyakan, Mbak, Mas. Mbak Alka, maaf saya mau bertanya. Tes. Saya mau bertanya teman-teman. Iya, tanya. Oke. Sebenarnya kan mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Dari yang Mas Diki ini ya, dari yang Mas Diki presentasikan ini, apakah sudah dipraktekkan di dalam pekerjaan Mas Diki atau ada yang belum gitu? Kalau misalnya ada yang belum dipraktekkan, itu kenapa? Dan kalau misalnya sudah dipraktekkan, itu kendala apa yang Mas Diki temui kayak gitu Mas Diki? Sudah, terima kasih. Mbak, macet-macet ya Mbak, coba bisa diulangi lagi nggak Mbak? Jadi ulang jelas. Iso ae Diki. Mesti macet-macet. Suaraku jelas gak? Tes. Jelas tidak? Jelas tidak, Ya Mbak? pertamanya jelas, terus agak suaranya hilang gitu Mbak, jadi nggak tahu pertanyaannya. Ya. Ini sudah jelas tidak? Sudah Mbak? Ya. Gini Mas Dik, dari yang Mas Dik presentasikan ini, apakah diterapkan di dalam pekerjaan Mas Diki? Jika ada yang belum, itu kenapa? Nah, jika ada yang sudah diterapkan, kendala atau masalah yang ditemui Mas Diki itu apa saja? Kayak gitu. Terima kasih. Oke Mbak, saya akan menjawab. Di sini yang saya jelaskan tadi belum semua sih Mbak saya terapkan, tapi ada beberapa yang sudah saya terapkan, dan untuk kendalanya itu sebagai contoh kayak yang ini Mbak, bagian humor ini. Nah, itu saya mau mengaplikasikan atau menggunakan ini, terkendalanya yaitu bingung yang menjadi trending topik masa kini nih Mbak. Kebanyakan yang saya cari itu sudah dipakai gitu Mbak. Takutnya kan sudah nggak lucu lagi, sudah tidak tertarik lagi gitu Mbak audiensnya. Jadi kayak harus membuat sendiri gitu Mbak. Itu sih Mbak kendalanya. Terima kasih. Bisa diulangi lagi Mas, tadi rada mandek suarai. Oh, ibu ambil anak podo wae jane. Dan tidak sejelas. Sejelas Mas Diki. Nah, ya Mas Diki. Terima kasih Mas Diki. Tes sudah jelas Mbak. Wes temen tadi, lek gorong jelas gak apa-apa loh diulang. Wes ta? Ya, jelas. Oh ya, mau bertanya lagi. Jadi yang mau sama terapkan hal ini kira-kira yang mana Mas?
Yang belum teman terapkan, yang mau saya terapkan. yang teman mau terapkan berarti kira-kira yang mana? Kalau saya lebih tertarik ke quotes ini ya, Mbak. Quotes ya. Oke. Iya. Terus untuk ya Mbak Al, Kenapa kok quotes? Kenapa kok quotes? Kenapa quotes? Gak quotes, wes. Quotes. Kenapa kok Quotes. Oh, quotes itu quotes. Ya, Mbak. Kalau quotes atau quotes ini, Mbak, ini bisa jadi membuat membuat audiens semakin tertarik karena merasa oh akun ini sangat memotivasi gitu, Mbak. Jadi memberikan semangat terhadap audiens. Paling ampuh sih, Mbak, kalau menurutku. Karena saya kalau melihat quotes itu saya semakin tertarik gitu, Mbak, untuk mendalami gitu, Mbak. Itu sih, Mbak. Berarti quotesnya sing memotivasi, duduk sing galau. Enggak masalah. Ya itu ya bisa sih, Mbak, itu, Mbak. Atau yang memotivasi pekerjaan, terus dalam menyelesaikan masalah gitu, Mbak. Ya wes. Terus apa mana sih? sudah Mbak Alfa. Terima kasih Mas Diki dan Mbak Alfa. Sama-sama, Mbak Sid. Terus yang lain, tim online, tim marketplace, tim promo, media, konten kreator, ayo tanya semua. Enggak. Oh ya, Mbak, yang nomor 5. Yaitu tentang fun fact ini Mbak, yang fakta unik. Nah, yang tadi keunggulan tentang menerapkan konten ini itu apa? Gitu, Pak. Iya, kamu tanyai ke siapa? Tunjuk naik. Oh, tunjuk, Mbak. Oh iya dong. Sop. Mbak Alvina. Vin jawab, Vin. Mas, bisa diulangi pertanyaannya? Nah, yang konten nomor 5 ini fun fact, yaitu fakta unik ini, Mbak. Nah, ini salah satu keunggulannya itu apa ya? Apa, Mbak? Keunggulannya pengetahuan customer menjadi tahu. Kayak, oh ini, oh ternyata gini. Gitu, Mas.
Siapa di? Cocok kah? Ya Mbak, ya betul. Yaitu supaya audiens ini dapat terus mendalami, coba. Mendalami apa? Yang mendalami kontennya itu Mbak, faktanya, fakta unik. Tanya lagi, tanya Nah, lagi. dia Tanya. akan Biar anak sing tanya atau kamu sing tanya lagi. Mas aku nanya Pak. Oh. ya Mbak. Ini kan bagikan fakta unik yang berkaitan seputar topik konten kamu. Lah, semisal mentang dari topik itu boleh tah? Menentang apa gimana Mbak maksudnya Mbak? Mentang kayak berbeda gitu loh dengan topikku. Itu berarti bukan termasuk fun fact Mbak, karena itu satu topik yaitu fakta unik gitu Mbak, entah tentang diri sendiri atau perusahaan gitu Mbak, fakta uniknya. Siapa Dik? Nggak bisa Mbak, ini itu luar dari konten fun fact berarti, karena fun fact ini yaitu cuma membahas yang berkaitan dengan topik, yaitu fakta unik tadi Mbak, entah itu dari diri sendiri atau dari perusahaan atau yang lain gitu Mbak, fakta uniknya. Siapa Vin? Apakah sudah bisa terjawab Mbak? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya wes, nah diakhiri terus lanjut. Diakhiri Mbak. Diakhiri ini. Ya. Oke, saya akhiri materi saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau masih grogi dalam berbicara Mbak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yuk.